Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait tidak lolosnya pasangan calon wali kota Surabaya Rasio Dimam Abror, di ujung telepon kini kita terhubung dengan Ketua KPU Kota Surabaya Robian Arifin. Selamat petang Pak Robian. Selamat petang Mas. Iya Pak Robian, dengan Carlos, apakah tidak lolosnya pasangan Rasio Dimam Abror ini sudah menjadi keputusan final Pak? Iya, jadi berdasarkan hasil penelitian KPU Kota Surabaya terhadap seluruh berkas yang diserahkan oleh pasangan Pak Rasio dan Dimam Abror, terdapat dua alasan yang membuat pasangan ini kemudian kita nyatakan tidak memenuhi syarat. Gitu. Yang pertama adalah tentang tidak identiknya scan rekomendasi yang diserahkan pada masa pendaftaran dengan rekomendasi yang asli, yang bertentangan dan stempel basah yang diserahkan pada masa perbaikan. Jadi antara tanggal 11 dengan tanggal 19 itu berbeda, baik itu penulisan tanggalnya, penulisan nomor surat maupun nomor seri materai. Nah, logika yang harus kita bangun adalah ketika kita menerima scan itu sebagai bentuk dokumen yang nantinya akan diganti dengan yang asli, maka itu yang harus diserahkan. Nah, kemudian yang kedua adalah Pak Dimam Abror tidak menyerahkan surat keterangan tidak punya tunggakan pajak dari kantor pajak, seperti itu. Ya Pak Robian, bisa Anda jelaskan apakah alasan ketidaklolosan pasangan calon ini? Selain dua hal yang Anda katakan tadi, pasti ada hal-hal yang menyebabkan keduanya kemudian tidak lolos dalam persyaratannya. Kalau alasan lain tidak ada, hanya dua alasan ini yang membuat tidak memenuhi syarat. Jadi berkas pencalonannya, kemudian syarat pencalonan Pak Dimam Abror sendiri, sehingga dengan sendirinya menggugurkan proses pencalonan pasangan Pak Rasio dan Pak Dimam Abror, seperti itu. Ya Pak Robian, apakah ini berarti bahwa kekurangan syarat ini memang sangat mutlak diperlukan? Sebetulnya secara akumulatif itu harus terpenuhi semua. Jadi berkas untuk surat keterangan tidak punya tunggakan hutang atau tunggakan pajak ya sebetulnya, kemudian fotokopi NPWP, kemudian surat tanda telah membayar lunas pajak. Nah, itu satu kesatuan. Ketika ada salah satu dokumen dari tiga hal ini tidak ada, maka kolom ini dinyatakan tidak ada, sehingga itu akumulatif. Nah, kemudian untuk syarat pencalonan itu kan surat persetujuan dari DPP, dari Dewan Pengurus Pusat, itu mutlak harus dilakukan. Ketika masa pendaftaran, pasangan ini rekomendasi dari PAN-nya itu hanya berbentuk scan, dan itu kita boleh menerima sepanjang kita meyakini nantinya akan diganti dengan yang asli, yang identik sebagaimana yang kita terima pada masa pendaftaran, seperti itu. Baik, Pak Robian, kini kan masa pendaftaran calon kembali diperpanjang. Apakah saat ini sudah ada pasangan calon lainnya yang berkomitmen untuk mendaftar ke KPU Surabaya? Belum, karena memang masa pendaftaran masih belum terjadi. Jadi kita ada waktu jeda 3 hari, kemudian nanti 3 hari sosialisasi, dan 3 hari kemudian masa pendaftaran. Jadi tanggal 31 hingga tanggal 2 ini jeda 3 hari, tanggal 3, 4, dan 5 ini sosialisasi kepada partai politik, dan tanggal 6, 7, 8 kita buka lagi pendaftaran. Ya Pak Robian, lalu apa upaya yang kini dilakukan pihak Anda dari KPU Surabaya agar pelaksanaan pilkada di kota Surabaya ini tidak ditunda? Ya, KPU sebagai penyelenggara tentunya prinsipnya dia menyampaikan informasi ini kepada pihak partai politik maupun gabungan partai politik ya, yang nantinya akan mendaftarkan pasangan calon kepala daerah maupun wakil kepala daerahnya. Nah, yang harus proaktif dan punya inisiatif yang baik sebetulnya partai politik itu sendiri. Karena mereka yang punya hak untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Baik Pak Robian Arifin, terima kasih atas informasinya. Pemirsa, tadi kami mewawancarai Robian Arifin, Ketua KPU Surabaya.